selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Hotmauli Sinaga. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Siantar, Kabupaten Simalungun, mata pelajaran PPKN. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 Universitas HKBP Nomensen, NIM 23193040. Saya akan melakukan video pembelajaran UKIN pada mapel PPKN SMP kelas 71 dengan materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mohon masukan dan saran yang membangun untuk saya sebagai pendidik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Untuk pembelajaran kita mulai pada hari ini, salah seorang dari anak didik kami supaya memiliki doa maju ke depan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekelilingnya diambil contohnya. Ibu akan menafsir dulu. Diperhatikan untuk sekelilingnya. Ada temannya yang tidak hadir? Berarti hadir semuanya. Sehat semua kan? Sehat. Tidak ada. Iya. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, ya, kita bernyanyi lagu nasional. Sampai menjunjung tanah airku Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, kita melihat dulu materi yang sebelumnya minggu yang lalu. Masih ingat kan? Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. PBU PKI bersidang sebanyak berapa kali? Siapa yang bisa menjawab? Berapa kali? 2 kali. Iya, 2 kali. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, pada saat itu siapa yang menjadi ketua PBU PKI? Dr. KRC Rajiman Widyodiningrat. Iya, silakan duduk. Bagus. Nah, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Terus pada saat itu juga ada 3 tokoh pendiri negara Indonesia yang ikut merumuskan dasar negara. Siapa yang bisa? Coba bilang. Tokoh perumus dasar negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan MR Soeharto. Ya, bagus. Poin penilaian yang akan Ibu nilai pada saat mulai pembelajaran sampai dengan yang akhirnya. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Bagaimana penilaian sikap itu maksudnya? Ya, bagaimana sikap kalian pada saat pembelajaran? Apakah ada yang mengganggu temannya? Nah, yang kedua, pengetahuan. Bagaimana nantinya kalian? Contohnya ada edukasi kuisis, bisa nggak dijawab? Atau pada saat kerja kelompok juga, bagaimana nanti bisa dijawab tidak? Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, yaitu menyajikan. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa nanti dalam penilaian itu ada yang disajikan ke depan kelas setiap kelompok. Jadi ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Di sana ada berapa tujuan pembelajaran? 2. Ada 2. Ya, coba si Marcella, yang pertama tujuan pembelajaran, coba dibaca nak. Berdiri. Yang kuat suaranya ya. Siswa mampu mendeskripsikan faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia melalui metode serama dengan tepat. Ya, bagus. Silakan dulu. Ya, di sana tujuan pembelajarannya itu ada 2. Ini yang pertama, yang kedua, siswa mampu menganalisis konflik yang terjadi akibat dari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kedua poin inilah yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Perlu Ibu sampaikan bahwa model yang akan kita pakai
Pada pembelajaran ini ialah model problem based learning. Judulnya di sana keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Coba ditonton dulu video yang ada di depan ini. Namun kita tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan sebuah Bhinneka Tunggal Ika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Beragam etnik, beragam geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki terus wilayah Indonesia bisa berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman. Ya, tadi di sana sudah ditonton, sudah diamati bagaimana mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Di sini Ibu tampilkan materi pembelajaran melalui PowerPoint. Coba semua kita ke depan ya, Nak. Sebelum dilanjutkan ke materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, minggu yang lalu sudah sampaikan bahwa materi itu supaya dipelajari di rumah. Ya, sekarang Ibu akan bertanya dulu sebagai bahan pretestnya. Udah, Ibu akan bertanya siapa nanti yang bisa menjawab, yaitu mengenai keberagaman. Apa itu pengertian keberagaman? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Oh, si Alif, silakan berdiri, Nak. Kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Ya, bagus. Silakan duduk. Kondisi yang bermacam-macam, di dalamnya terdapat ada keberagaman suku, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Siapa yang bisa? Ya, silakan berdiri. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Iya, bagus. Silakan duduk. Ada keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan keberagaman antar golongan. Ya, tetapi di sampingnya ini masih banyak lagi keberagaman yang lain. Ya, yang berikutnya, kalau di sekolah kita ini atau di ruangan ini, keberagaman apa saja yang ada di sini? Bisa dilihat. Coba si Sania. Coba keberagaman apa saja, Nak? Agama dan keberagaman suku. Iya, bagus. Ada keberagaman agama dan keberagaman suku. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, coba perhatikan yang di bawah. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Seperti pendapat si Ani tadi, di dalamnya terdapat perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya apa itu? Keberagaman suku. Di dalam keberagaman suku itu masih banyak. Suku Batak contohnya. Suku Batak ini hanya satu tidak? Tidak. Ada suku Batak Karo. Suku apa lagi? Batak apa? Batak Toba. Batak Simalungun. Batak apa lagi? Mandailing dan lain sebagainya. Begitu juga dengan keberagaman agama. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada 6. Itu juga keberagaman. Yang pertama agama Islam. Yang kedua Kristen. Yang ketiga Katolik. Yang keempat Hindu. Yang kelima Konghucu. Itu juga keberagaman yang di dalamnya terdapat dalam berbagai bidang. Yang kedua apa? Kondisi negara kepulauan. Yang ketiga Perbedaan kondisi alam. Yang keempat Keadaan transportasi dan komunikasi. yang kelima Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. ya, yang kelima inilah yang menjadi faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan melihat satu persatu. Ya, yang pertama ialah letak strategis wilayah Indonesia. Bahwa wilayah Indonesia itu sangat strategis, yaitu di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua apa ini? Australia. Dan di antara dua samudra, yaitu samudra India dan Pasifik. Kedua, kondisi negara
yang ada di Indonesia. 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia, tetapi di antara kelima pulau ini masih ada di dalam terdapat pulau-pulau yang kecil. Yaitu yang ketiga ialah perbedaan kondisi alam. Ada berapa musim yang ada di Indonesia? Ada 2 musim. Musim apa? Musim panas. Musim panas, hujan. Kalau tidak panas berarti hujan. Kan itu saja kan? Ya, jadi kalau di negara luar, mereka ada beberapa mengalami musim. Musim apa aja yang mereka alami? Musim salju, musim gugur, kemarau, dan yang lain sebagainya. Yang keempat itu ialah keadaan transportasi dan komunikasi. Mana keadaan transportasi dan komunikasi sudah sangat canggih. Kalau contohnya hari ini anaknya mau diberangkatkan ke Pulau Jawa dalam waktu 2 jam sudah sampai di Pulau Jawa. Bahkan contohnya kalau untuk sekarang ini dari perkembangan komunikasi yang di Indonesia dengan yang ada di manapun di luar negeri, di Jerman, di Italia sudah bisa melaksanakan video call, melakukan video call. Yang kelima ialah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Tapi sebelum menggunakan ini, apa namanya ini? Sebelum menggunakan ini, pada saat itu petani menggunakan apa? Tidak, menggunakan kerbau atau menggunakan cangkul untuk bertani. Tetapi kalau dilihat gambar yang sebelahnya, bagaimana perbandingannya? Kalau dilihat masyarakat yang sekarang ini anak kecil, apa yang mereka lakukan? Sebetulnya main game kan? Ya, sekarang kita melihat di sini keberagaman suku. Ya, perhatikan dulu di sini ada keberagaman suku. Itulah beberapa macam keberagaman suku yang ada di Indonesia. Yang di atas gambar suku apa? Jawa. Yang di bawahnya? Batak. Ya, yang di atasnya suku apa? Sunda. Yang di bawahnya? Suku Asma. Ya, sekarang keberagaman agama dan kepercayaan. Tadi sudah disinggung ya sedikit mengenai agama dan kepercayaan. Coba kamu perhatikan di sana gambar yang ada di sana. Gambar siapa itu? Ya, gambar dari beberapa orang yang bertemu, yaitu dari berbagai agama yang berbeda. Agama Hindu. Ya. Terus tempat ibadahnya? Agama Buddha. Tempat ibadah? Yang keenam, Konghucu. kitab sucinya apa? Suci. Terus tempat ibadahnya? Lenteng. Inilah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Sekarang keberagaman ras. Yang pertama ialah ras Malayan Mongoloid yang ada di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua, ras Melanesoid yang berdiami Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid seperti Tionghoa, Jepang, dan Korea. Inilah gambar-gambar keberagaman ras itu. Keberagaman antar golongan, yaitu di mana di sana bahwa manusia bukan hanya keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, tetapi juga dari keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari 2 struktur yang ada di sana. Ada yang pertama secara horizontal dan secara vertikal. Itulah penjelasan mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, di antara yang di sana ada yang kurang paham penjelasannya atau ada yang mau bertanya mengenai penjelasan materi yang ada di sana? Suku dari Kalimantan itu apa? Oh iya, suku dari Kalimantan. Suku dari Kalimantan itu namanya suku Dayak. Ada lagi? Yang mau bertanya ada lagi? Berarti sudah paham mengenai materi yang di sini tadi? Sudah? Kita akan membagi kelompok, yaitu satu kelompok terdiri dari 5 orang. Coba diangkat dulu tempatnya, mejanya disusun. Kelompok 1 di sini yang ada di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo diangkat sama-sama. Ya, ini materi sajarnya. Nah, kelompok 1, ini kelompok 2.
negatif dari keberagaman yang ada di dalam gambar tersebut. Apa dampak positifnya? Apa dampak negatifnya? Terus soal nomor 2, tuliskan bentuk-bentuk konflik yang terjadi di masyarakat dan apa yang menjadi penyebab konflik tersebut. Ayo diskusi dibuka, dibuka materi ajar yang sudah Ibu bagikan tadi. Ya, hasilnya di sini dia apa ya? Dibuat kita materinya. Nah, ini buatan baru ada itu kertas kerjaan sebagai dan kayak tulisan ya. Oke, paham kan apa yang mau dikerjakan? Iya. Pak, dirumuskan dulu pertanyaan di sana. Apabila ada yang mau ditanya sama Ibu silakan. Boleh, apa itu? Apa pengertian etnosentrisme? Iya, pengertian etnosentrisme itu ialah menganggap bahwa mereka atau kelompok mereka lah yang paling benar. Sudah, bahwa kelompok orang lain itu tidak benar. Jadi menganggap bahwa yang di kelompoknya itu saja. Contohnya suku kami lah yang paling bagus. Seperti itu ya. Itu masuk coba sih. Adik, ya, di sini. Apa itu pengertian Eksklusivisme, ya bagus, silakan dulu. Sudah, contohnya agama Kristen. Dia menganggap karena dia beragama Kristen, dia menganggap bahwa ajaran itu saja benar. Ajaran agama Hindu, Buddha, Katolik, Islam itu tidak benar. Jadi itu adalah sifat-sifat yang tidak boleh ditenangkan, itu harus dibuat, ya. Karena kita harus saling menghargai dan menghormati antara sesama umat yang beragama. Ya bisa, berapa yang kalian tahu? Bisa 3. Ya, berapa yang kalian tahu? Jangan kalian buat yang nggak tahu. Ya, apa yang menjadi penyebab kita gitu kan? Seperti yang disebut tadi. Bagaimana kelompok 1? Ya, dengan bahasa sendiri menambah pengetahuannya untuk menjawab soal yang ada di LKPD-nya, silakan dulu tonton video yang ada di depan ini. Perbedaan pandangan ini bisa terjadi dalam bentuk suku, agama, ras, dan antar golongan. Adanya menyebut terhadap perbedaan pandangan ini menyebabkan konflik muncul secara perlahan-lahan. Di Indonesia yang penuh keberagaman ini konflik sudah biasa terjadi. Hanya saja banyak orang memanfaatkan konflik ini untuk kepentingan lain tidak mudah menjadi besar. Seperti konflik yang telah kami rangkum untuk Anda sekedar sebagai pengingat agar hal ini tidak terjadi lagi. Konflik antar suku di Sangkit, Kalimantan Tengah tahun 2001. Barangkali kerusuhan yang terjadi di Sangkit adalah kerusuhan antar suku paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik ini diduga akibat adanya warga Dayak yang dibantai oleh warga Madura yang menetap di sana. Versi mengatakan jika kedua suku saling membakar rumah dan mengakibatkan suku Dayak yang memenuhi hampir semua wilayah Kalimantan Tengah menjadi murka. Akibat hal ini, 500 orang dikabarkan meninggal dunia. Dari jumlah itu, 100 diantaranya mengalami pemenggalan kepala suku Dayak. Pemenggalan ini dilakukan oleh suku Dayak karena mereka ingin mempertahankan wilayah yang saat itu mulai dikuasai oleh suku Madura. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya. Konflik antara etnis Pribumi dan etnis Tionghoa tahun 1998. Seksual banyak dilaporkan, hingga kasus pembunuhan pun tak bisa dihindari. Konflik antar etnis yang terjadi di Indonesia benar-benar membuat negeri ini menjadi lautan darah.
Ya, sudah. Tadi di sana berarti sudah bisa membantu anak ibu kami di dalam menjawab yang ada di LKPD itu. Semua handphonenya disimpan karena sudah selesai. Sekarang kita tinggal mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kita akan melakukan SBG. Silakan berdiri semua. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ya, sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, silakan duduk. Anak didik kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Jadi nanti bagaimana peraturannya, bagaimana arahannya di sana. Ketika kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, maka kelompok yang lain memberikan masukan atau bertanya apa yang tidak dimengerti dari hasil yang mereka diskusikan. Begitu juga dengan kelompok 2, kelompok 3 sampai dengan seterusnya nanti selesai. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Purnama. Perkenalkan nama saya Bima Kota Barat. Perkenalkan nama saya Sarah Lukis. Perkenalkan nama saya Masrani Jessica. Perkenalkan nama saya Sabda Jessica. Satu dampak positif dalam keragaman masyarakat Indonesia. Meningkatkan persatuan dalam toleransi masyarakat, terciptanya integrasi sosial, meningkatkan ekonomi masyarakat. Dampak negatif dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Munculnya sikap primordialisme, konflik individu, konflik antar negara, konflik antar. Sebelum ada yang bertanya, Ya, perhatikan. Itu tadi hasil kelompok 1 sudah mereka tanyakan dari hasilnya. Kira-kira bagaimana, ada masukan, ada pertanyaan, ada yang tidak dimengerti dari hasil diskusi kelompok 1. Ya, dipersilakan untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo, siapa? Yang kuat suaranya ya? apa sikap etnosentrisme? Iya, bagus, silakan dulu. Etnosentrisme adalah sikap penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar sendiri. Ya, bagaimana, Rizky? Bagaimana? Sudah pas jawabannya? Kelompok 1? Sudah? Sudah. Ya, ada lagi dari kelompok lain yang mau bertanya. Coba silakan berdiri, Nak. Apa pengertian etnosentrisme? Iya, ada tadi di sana etnosentrisme ya. Apa pengertiannya itu? Coba dijawab kelompok 1. Etnosentrisme ialah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Iya. Itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana? Kelompok 3. Ya, pas. Ada lagi? Itulah hasil daripada diskusi kelompok 1 mengenai dampak negatif, dampak positif, dan penyebab konflik yang terjadi di masyarakat. Ya, hasilnya silakan sampaikan di sini. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Kelompok 2 maju ke depan. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Rona Uli. Nama saya Dina
hasil kerja kelompok lain. 1. Tuliskan 2 dampak positif dan 2 dampak negatif dari keberagaman yang ada di gambar tersebut. Dampak positif, masyarakat yang beragam akan menjadikan interaksi lebih dinamis. 2. Keberagaman masyarakat menjadikan hidup menjadi lebih berwarna. Dampak negatifnya, 1. Apabila tidak dibarengi toleransi, maka pergesekan antar golongan sulit. 2. Munculnya parallelisme. 2. Tuliskan bentuk-bentuk konflik yang terjadi di masyarakat dan apa yang menjadi penyebab konflik tersebut. Jawab. Kerusuhan 1998, korupsi, masalah ekonomi termasuk kekurangan pangan dan pengangguran massal. Konflik yang terjadi di Aceh, perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh. 3. Kasus agama di Poso, kerusuhan kecil antar pemuda di Kabupaten Poso yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan antar nusa dan beragama. Sebelum ini ada teman-teman kami yang ingin bertanya. Apa itu yang dimaksud dengan paham radikalisme? Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu. Ya, masih ada dari kelompok lain? Dari kelompok 3, kelompok 4. Ya, inilah hasil daripada kelompok 2. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, sekarang dipersilakan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya. Perkenalkan, nama saya Nazwa Tifa. Perkenalkan, nama saya Sultan Kania. Perkenalkan, nama saya Nadia Syafri. Perkenalkan, nama saya Aurel Azura. 1. Tuliskan 2 dampak positif dan 2 dampak negatif dari keberagaman yang ada di gambar tersebut. Dampak positif menggambarkan inovasi kebudayaan, memperluas wawasan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain terciptanya sikap egoisme dan fanatisme, sulitnya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. 2. Tuliskan bentuk-bentuk konflik yang terjadi di masyarakat dan apa aja yang menjadi penyebab konflik tersebut. 1. Konflik individu, karena adanya perbedaan antar individu. 2. Konflik rasial, karena perbedaan warna kulit dan asal-usul. 3. Konflik ekonomi, akibat perbedaan distribusi kekayaan atau sumber daya ekonomi. 4. Konflik politik, akibat perbedaan ideologi, kebijakan, atau persaingan kekuasaan. Itulah hasil dari kelompok kami. Sebelumnya, apakah ada yang mengganjal atau yang ada yang ingin dipertanyakan di persidangan? Apa yang dimaksud dengan fanatisme? Fanatisme adalah kondisi seseorang menjadi obsesi berlebihan terhadap suatu hal. Ya, bagaimana? Kelompok 2? Ada lagi? Dari kelompok 4, silakan. Apa itu egoisme? Ya, apa itu pengertian egoisme? Coba dijawab. Egoisme adalah sikap negatif yang ditandai dengan egoisme yang ekstrim. Iya. Bagaimana kelompok 4? Ya, pas. Ada lagi yang lain? Ya, inilah hasil diskusi daripada kelompok 3. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Ya, silakan dibuka. Pada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sauli Denova. Perkenalkan, nama saya Rizky Sofyan Serida. Perkenalkan, nama saya Tuariana Nasution. 1. Tuliskan 2 dampak positif dan 2 dampak negatif dari keberagaman yang ada di gambar tersebut. Dampak positif dari keberagaman: 1. Memungkinkan pertukaran wawasan. 2. Keterampilan antar
selanjutnya fakta tujuan yang berbeda dan fakta keterbatasan suara. Ada yang mau ditanyakan? Ya, dari penjelasan kelompok 4, coba kira-kira siapa tadi yang mau ditanya? Coba silakan berdiri nih, yang kuat suara. Apa pengertian dari individualisme? Individualisme adalah kurangnya komunikasi antara individu dengan individu. Iya, bagaimana kelompok 3? Ya, dari kelompok 2, ada yang mau ditanyakan atau ada masukan? Dari kelompok 1, coba berdiri nak, yang kuat suaranya ya. Kalau ulang tadi jawaban nomor 2, tadi saya kurang dengar. Iya, coba yang nomor 2. Bentuk konflik dari individualisme. Satu, konflik individu dengan individu. Artinya adanya perbedaan cara pandang antara individu yang berkaitan dengan persoalan yang serupa. Dua, konflik antarasial. Penyebabnya membeda-bedakan atau memunculkan orang yang berbeda ras. Tiga, konflik antar kelompok. Penyebabnya fakta yang berbeda dari keterbatasan sumber. Bagaimana William, sudah jelas? Jelas Bu. Sudah. Berikan aplaus kepada kelompok 4. Ya, dari tadi yang maju kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ada yang masih belum dipahami dari diskusi kelompok masing-masing? Masih ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Sudah? Kelompok 1 paham? Dengan kelompok 4 paham? Ya, kelompok 2? Ya, kelompok 3? Ya, kelompok 4? Ya, sudah paham ya, sudah mengerti semua ya. Jadi kami memberikan kesimpulan daripada hasil diskusi kita pada saat ini. Satu orang di antara adik kami silakan maju ke depan. Hasil kesimpulan, keberagaman di Indonesia terbentuk dari keberagaman ciri-ciri budaya, adat istiadat dan tradisi di daerah tempat. Selain itu, keberagaman di Indonesia dibentuk karena suku-suku yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan beragam. Keberagaman merupakan ciri khas suatu negara. Keberagaman di Indonesia merupakan ciri khas negara dan akan menyimpan dampak positif dan negatif. Ya, di sana sudah dijelaskan apa yang menjadi dampak positif dan dampak negatifnya. Terima kasih kepada Adi. Silakan duduk. Ya, sekarang kita masuk ke bagian yang penutup. Ya, di sana silakan anak didik kami satu orang untuk membuat ringkasan pembelajaran kita pada hari ini. Ringkasan materi kita untuk pada hari ini ialah mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangan. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Dan yang terakhir ialah menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Iya, berikan tepuk tangan kepada sekarang Ibu akan memberikan penilaian kepada anak didik kami dari hasil diskusi tadi yang sudah dilaksanakan ke depan. Begitu juga dengan hasil daripada nilai kuisis minggu yang lalu. Yang pertama hasil kuisisnya dulu bacakan. Adit 95, Agri 90, Aurel 92, Uli 95, Samia 90, Silvani 90, Siva 95, William 92, Yohanes 92. Itulah nilai hasil kuisisnya. Udah. Terus nilai hasil kelompoknya. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa ada penilaian. Ya, kelompok 1 dari hasil penilaian mereka tadi yang di sana, setelah mereka maju, nilai yang mereka peroleh ialah nilai 85. Berikan kita. Ya, hasil daripada nilai kelompok 2 ini tadi, karena mereka menyampaikannya dengan ada tadi pembukaan ya, Ibu perhatikan. Mereka Ibu berikan nilai 95. Ya, untuk kelompok 3 juga, mereka juga tadi mempresentasikan bagus di depan dan mereka jawab juga pertanyaannya. Ibu berikan juga nilai 95. Untuk kelompok 4, mereka tadi menampilkan presentasinya malu-malu, baru suaranya kurang kuat, iya kan? Jadi Ibu berikan nilainya 88. Berikan itulah penilaian yang Ibu berikan kepada anak didik kami. Ya, sekarang Ibu akan memberikan kuisis itu dikerjakan di rumah, kan? Dikerjakan
Misalkan ibu nanti akan membagikan melalui WA group, baru dijawab ya, baru dikirimkan sama ibu. Minggu depannya akan disampaikan berapa nilai yang akan diterima. Untuk tugas di rumah yaitu mengerjakan KB 43 halaman 92. Terus untuk pembelajaran berikutnya supaya belajar di rumahnya, kita akan melakukan refleksi. Bahan refleksi, ya coba didiskusikan sama temannya sebentar. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Coba dituliskan apa yang kamu pelajari hari ini, lihat di sana. Ya, mengenai apa? Yang kedua, apa yang perlu kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Ya, dituliskan di kertas origami yang sudah aku sampaikan. Ya. Yang ketiga, menurut kamu apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, hasil refleksinya silakan nanti berkelompok tempelkan di depan ini. Ya, untuk kelompok 2 silakan maju 2 orang. Untuk kelompok 3 silakan ditempelkan hasil refleksinya. Ya, untuk kelompok 4 2 orang silakan maju. Jadi di sini sudah ada refleksi terhadap hasil pembelajaran dari setiap kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Hasilnya menyenangkan. Menyenangkan di sini juga, di sini juga kelompok 4. Ya, sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa. Salah satu dari anak didik kami silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya.